Ya, halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot edisi Senin 7 Maret 2022. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi pertama datang dari Kota Palopo, di mana aksi sosial Barberman Palopo tiap Jumat rapikan rambut ODGJ. Di mana seorang barberman di Kota Palopo, Sulawesi Selatan rutin setiap Jumat mendatangi orang dalam gangguan jiwa ODGJ, di mana jika biasanya orang-orang mendatangi ODGJ untuk membagi makanan atau pakaian, kali ini berbeda. Pria yang akrab disapa Om Sule, pemilik barber, Om Sule Rumah Cukur ini melakukan aksi sosial dengan merapikan rambut ODGJ yang ditemuinya di jalanan. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Arwin dari Palopo. Halo, selamat siang rekan Arwin. Ya, baik. Bisa Anda informasikan kepada Tribuners bagaimana dengan kegiatan ini? Sudah berapa lama dilakukan? Baik, pertama, jadi namanya Om Sule ya, akrab di sapa Om Sule, dia adalah seorang pemilik barbershop panggilan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Nah, Om Sule ini rutin setiap hari Jumat melakukan aksi sosial, yaitu dengan mendatangi setiap orang yang dalam gangguan jiwa atau ODGJ yang dia temuinya di jalan. Nah, Om Sule ini merapikan rambut ODGJ yang dia temui di jalan. Nah, kegiatan atau aksi sosial ini sudah dilakukan beberapa bulan terakhir, di mana itu dilaksanakan setiap Jumat ya. Ya, apakah aksi ini dilakukan sendiri? Ya, dalam melaksanakan aksi sosialnya ini, mulai saat ini melakukannya sendirian. Tentunya hanya dia sendiri yang barberman di Kota Palopo yang melakukan aksi sosial itu. Namun kedepannya dia berharap ada barberman lain yang bisa ikut berpartisipasi dan bergabung dalam aksi sosial ini. Ya, apa motivasi Om Sule dalam melayani ODGJ di jalanan? Ya, dari wawancara saya dengan jadi motivasinya itu yang pertama adalah sebagai bentuk perhatian, tentunya perhatian kepada dalam gangguan jiwa yang sering kita lihat atau mereka temui di jalan. Nah, perhatian ini yang salah satunya dilakukannya dalam bentuk ini merapikan rambut mereka, kemudian penampilannya juga lebih diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah sebagai bentuk sebenarnya bahwa dia memperlihatkan kepada pemerintah bahwa ternyata ODGJ di Kota Palopo itu sebenarnya sangat membutuhkan perhatian. Nah, dari penuturan Om Sule kepada saya dan wawancara saya, dia berharap kepada pemerintah Kota Palopo dalam hal ini sosial menyiapkan wadah untuk ODGJ yang ada di jalanan, misalkan dalam bentuk pembinaan atau menyiapkan wadah untuk mereka. Begitu. Kemudian juga rekan Tinan dan Sebenar, selain melayani ODGJ di jalan, Om Sule ini punya aksi sosial lain yang patut untuk ditiru, yaitu dia setiap hari Jumat rutin mendatangi panti asuhan untuk merapikan atau memotong rambut anak-anak
yang berada di panti itu secara gratis, nggak setiap hari Jumat. Itu. Ya, baik rekan Arwin, terima kasih untuk informasi Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan beralih ke informasi berikutnya. Jangan kemana-mana, seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Ya, baik, terima kasih Anda masih menyaksikan program Live Report on the Spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Baru, di mana Bupati Baru Suwardi Saleh meninjau dan menyerahkan bantuan sembako kepada warga terdampak bencana banjir di Kecamatan Malu Setasi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita akan dengarkan di mana Bupati Baru Suwardi Saleh meninjau dan menyerahkan bantuan sembako kepada warga terdampak bencana banjir di Kecamatan Malu Setasi. Di Kecamatan Malu Setasi terdapat 2 titik terdampak banjir. 2 titik tersebut yaitu di Dusun Pancandra dan Kelurahan Bojo Baru dan Dusun Bonjorenge, Desa Bojo, Kecamatan Malu Setasi. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Darula di Kabupaten Baru. Halo, selamat siang rekan Uul. Ya, siang Kinan dan Tribuners. Baik, bisa Anda informasikan bagaimana dengan kondisi banjir saat ini? Ya, Tribuners diinformasikan bahwa kondisi banjir saat ini di Kabupaten Baru sudah mengering. Pasca terjadinya hujan kurang lebih 1 harian kemarin pada hari Minggu. Namun hujan hanya sampai pagi hari, sampai sore hari kemarin pada hari Minggu, dan kondisinya saat ini sudah mengering dan sisa lumpur saja yang terbawa oleh banjir itu sendiri. Ya, Kinan. Ya, ada berapa rumah yang terdampak banjir, rekan Uul? Ya, di Kabupaten Baru pasca terjadinya hujan deras kemarin itu ada 2 titik banjir di satu kecamatan, yaitu Kecamatan Malu Setasi. Titik banjir tersebut di Dusun Pucandra, Kelurahan Bojo Baru. Di situ sebanyak 38 rumah yang terdampak. Sementara di Dusun Bandronge, Desa Bojo, di situ ada 17 rumah yang terdampak. Jadi total rumah yang terdampak banjir karena cuaca hujan yang agak intens kemarin itu yaitu sebanyak 55 rumah. Ya, Kinan. Ya, baik. Bagaimana kondisi cuaca di Baru sampai saat ini, rekan Uul? Iya, dilaporkan bahwasanya kondisi cuaca saat ini di Kabupaten Baru agak mendung, cerah mendung, agak mendung ya. Cuman kemarin saja yang pada hari Minggu itu curah hujan agak tinggi di Kabupaten Baru. Namun dampak dari curah hujan tersebut mengakibatkan 2 titik banjir di Kecamatan Malu Setasi. Namun ada 1 lagi titik banjir yang biasanya setiap curah hujan intens itu turut banjir, namun kemarin itu tidak banjir, hanya di Kecamatan Malu Setasi saja. Karena curah hujan yang tinggi itu terjadi di daerah bawah atau yang mendekati daerah Parepare. Cuaca saat ini cerah, berawan. Ya, Kinan. Ya, baik rekan Darullah, terima kasih untuk informasi lengkap Anda langsung dari Kabupaten Baru dan selamat bertugas kembali. Ya, baik, terima kasih informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Live Report on the Spot setiap harinya pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada Tribuners untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.